atau dimodif iki bisa selamat. Di jantung utara Jawa Tengah, berdiri sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, namun menyimpan kisah yang dalam. Gunung Muria. Dengan ketinggian sekitar 1581 meter, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, legenda, dan spiritualitas masyarakat Jawa. Dari sekian banyak puncaknya, ada satu yang sering disebut sakral, yaitu Puncak Argowiloso. Hari ini, kita akan mendaki Puncak Argowiloso. Bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga menyusuri jejak sejarah, mitos, dan cerita tokoh-tokoh besar yang pernah menginjakan kaki di lereng Muria. Kita lakukan pemanasan. Gimana Mas Pendekar? Mantap. Mantap. Biar tidak terlalu jumbo. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Mulai latihan. Jam berapa? Jam 8 persis. Base camp. Perjalanan dimulai dari desa di sekitar Desa Japan, Kecamatan Kolo, lebih tepatnya di Air Tiga Rasa. Kawasan yang terkenal dengan pesona alam dan nilai religiusnya. Dari sini, jalur pendakian menuju Argowiloso akan menuntun kita melewati perkebunan, ladang, hingga hutan rimba Muria yang masih sejuk. Argowiloso sendiri bukanlah puncak tertinggi di Gunung Muria, namun posisinya istimewa. Ia dianggap sebagai titik keramat, sering dikunjungi peziarah yang ingin berdol atau sekadar menenangkan diri. Lagi-lagi anu tata. Di ketinggian 1530 meter, berdirilah Puncak Argowiloso, salah satu mahkota Gunung Muria. Perjalanan menuju puncak melewati hutan tropis yang sejuk dan jalur penuh kisah spiritual dari Air Tiga Rasa. Dari atas sana, mata kita dimanjakan panorama pesisir utara Jawa, sunrise yang mereka, hingga Laut Jepara yang jauh di ufuk. Tak hanya indah, Argowiloso juga syarat makna, menyimpan legenda dan ketenangan bagi siapapun yang menapakinya. Dadalane lunyu. Dalan nganu ngasih kaya. Jalan trail. Fakta menarik, jalur menuju Argowiloso ini kerap dikaitkan dengan Sunan Muria, salah satu wali Songo. Beliau dipercaya sering bertapa dan menyendiri di wilayah Muria untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sekaligus menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut, penuh budaya, dan dekat dengan rakyat.
Gunung Muria, termasuk Argo Wiloso, punya kaitan erat dengan tokoh-tokoh penting sejarah Jawa. Tuh, action. Sunan Muria, atau dikenal dengan nama Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, ia dikenal menyebarkan Islam melalui seni gamelan dan tambang Jawa, hingga mudah diterima masyarakat. Tradisi seperti sinoman, slametan, dan kebatinan Jawa juga banyak dipengaruhi oleh beliau. Dahulu, kawasan Muria dipisahkan laut dengan daratan. Waktu itu, Jawa dikenal sebagai Pulau Muria. Ia menjadi jalur perdagangan penting, sehingga banyak tokoh agama dan pedagang singgah, meninggalkan pengaruh budaya hingga spiritual. Apa nama YouTube-nya, Mas? Nama Adventure. Wah, di sini. Di sekitar Argo Wiloso, terdapat beberapa tempat yang dianggap bekas pertapaan para leluhur dan tokoh agama. Banyak peziarah datang untuk tirakat atau sekadar bermeditasi di malam hari. Dan juga terdapat beberapa makam yang akan kita lewati ketika sedang mendaki ke puncak Argo Wiloso. Jadi, harap dijaga kesopanan ketika di gunung ini. Aduh. Jalan masih naik terus. Tanjakan, oyot. Enak turu. Tanah basah bercampur gerimis, membuat pijakan terasa licin. Sementara akar-akar pohon menjulur seperti jebakan alami yang siap membuatku tersandung. Kabut turun tebal, menutup pandangan hanya beberapa meter ke depan. Angin berhembus kencang, menusuk telinga, seakan menguji tekad untuk terus naik. Di tengah dingin dan rintangan, ada rasa haru, bahwa setiap akar yang kulalui, setiap embusan kabut, adalah bagian dari perjalanan menuju puncak, tempat di mana alam dan keteguhan hati bertemu. Akhirnya kita melewati makam kedua. Banyak makam di sini kan. Tetap jaga sopan santun. Pamit. Bagaimana? Pemuda jompo. Ini cuma satu tangan. Ayo ini sini coba sih. Berarti kalau ada kok ini bisa. Tuh. Dengar lagi pos 1 katanya. Semoga orang ngapusi. Wih. Pos 1 nih. Jam Setengah 9.
setengah 9. 30 menit menuju pos 1. Banyak pendaki atau peziarah yang percaya bahwa tempat ini bukan hanya sekadar hutan biasa. Konon, ada cerita-cerita gaib yang menyelimuti. Beberapa orang mengaku mendengar gamelan di tengah malam atau suara tembang Jawa yang samar dari arah puncak. Kabutnya full guys. Full. Pos 1. Belum sampai atas berarti ya. Aduh. Namun di balik kesan mistis itu, Argo Wiloso juga menawarkan kedamaian. Dari puncaknya, nanti kita bisa menyaksikan hamparan perbukitan Muria, bahkan garis pantai utara Jawa jika cuaca cerah. Pemandangan sunrise dari sini sangat indah dengan cahaya matahari perlahan menembus kabut tipis. Ayo tok. Woi. Masih turun lagi dan Langkah demi langkah mendekati pos 2, jalur mulai mengecil, hanya cukup untuk satu orang lewat dengan hati-hati. Kabut semakin menebal, seakan menelan setiap sudut pandangan. Jarak beberapa meter saja sudah samar, membuat setiap langkah terasa penuh misteri. Suara hutan perlahan menghilang, berganti dengan hening yang mencekam. Di titik inilah, pendakian bukan hanya tentang kaki yang melangkah, tapi juga tentang keberanian menembus batas pandangan. iya. Pos 2. Oh, pos 2 ya? Jam berapa? 8.52. Wah. Aduh. Tuh. Action. Aduh. Pos 2. Pos. Coyote. Sampai di pos 3. Ayo. Kelihatan dari teman saya. Semoga bener lah ya. Cuacanya berangin, berkabut. Pos 3. Makam Pisaman berarti ya. Tuh, pos 3 ya. 3 guys. Tuh, 9.15. Makam 9.15. yang kiri, yang kiri. Gimana kesan-kesannya? Seru, Kak. Sayangnya kabut ini. Kalau tuh kabut enak banget. Enak kabut guys. Satu. Di depan sana, ternyata ada kejadian yang sungguh mengagetkan dan membuat tertawa tapi kasihan. Di tengah jalur menanjak, tiba-tiba terdengar suara krek rupanya. Sepatu seorang pendaki yang bahkan tak kukenal, jebol seketika. Kami semua terdiam, lalu tertawa bersama. Aneh rasanya, di gunung, bahkan sepatu jebol bisa jadi awal persahabatan baru.
Dengan segera kita menolongnya dan mencari ide agar sepatunya bisa digunakan secara darurat. Sepatu nih ngopo iki? Lengkap. Tragedi. Sepatu dimodif iki pun bisa selamat. Ora jebol. Wes ngono Don. Kali ini terus berkembang. Kenceng nggak apa Mas Longgar? Hah? Kenceng nggak apa-apa Longgar. Ngarang ini kok. Jangan arah ya. Wes sing buri rawan iku kok ya. Hasil lahir guys. Sepatu kreatif. Dadakan. Duel. DIY. Ayo. Wah, dan lu si Oyot tuh malah ngerinah yo. Ayo Kak, naik Kak. Ayo naik cek. Ayo. Ini udah 360. Yo. Hati. Awas Don, ngadangi foto Don, ke Don. Awas, didelok sik, didelok. Nah, Oke. tak stop ya Mbak iki, Mbak. Lanjutnya apa-apa Mas, kowe melu. Melu munggah. Wih, jos. Yo, ira-ira. Beberapa pendaki terlihat kesulitan berpegangan erat pada batang pohon maupun tali pembantu yang sudah terpasang di sepanjang jalur. Suasana makin menegangkan ketika seorang pendaki wanita hampir terpeleset, tubuhnya oleng seketika. Untunglah tangan cepat meraih pegangan, membuatnya tetap selamat. Camping. Disinilah terasa bahwa pendakian bukan hanya soal kekuatan, tapi juga saling menjaga dan membantu satu sama lain. Iya. Ya, kau tahu aku ya? Kau. Iso tahu ya? Iso. Gunung Argo Wiloso di Muriat bukan hanya terkenal dengan jalurnya yang sejuk dan berkabut, tapi juga kisah mistis yang hidup di tengah masyarakat. Konon, di puncak ini bersemayam sosok gaib penjaga gunung makhluk halus yang diyakini sebagai pelindung wilayah. Warga sekitar menyebutnya sebagai roh leluhur, bahkan ada yang percaya dia adalah prajurit zaman dahulu yang menjaga pertapaan para wali. Para pendaki sering diingatkan untuk menjaga ucapan, tidak sombong, dan tidak meremehkan alam. Cerita turun-temurun menyebut, siapa yang berlaku tidak sopan bisa tersesat di kabut atau mendengar suara gamelan yang menggiring ke arah yang salah. Namun bagi mereka yang datang dengan niat tulus dan hati hormat, penjaga gunung dipercaya akan memberi perlindungan hingga kembali pulang dengan selamat.
Maka, Argo Wiloso bukan sekadar puncak, melainkan ruang sakral, tempat manusia belajar rendah hati di hadapan alam dan para penjaganya. Saya dulu. Bentar. Tak berono sih aku, Mas. Kalem. Ya, pun. Oh, enggak. Suatu alasan iso rekam sing isor ya. Tuh, berdua ya. Langkah mulai melambat ketika jalur sempit menghadang di depan. Jalannya lumayan terjal, tanahnya licin, dan pijakan terasa goyah. Seharusnya jalur ini tidak terlalu sulit, tapi hujan tipis yang turun membuat semuanya berubah ekstrem. Akal pun mulai meraih tali yang sudah terpasang di tepi jalur, berpegangan erat sambil memastikan pijakan tidak salah arah. Namun tetap saja, setiap langkah terasa was-was, karena sedikit saja lengan bisa langsung terpeleset dan jatuh. Lebarnya jalur hanya cukup untuk satu orang, membuat kami harus bergantian melewati titik ini. Satu melangkah, yang lain menunggu dengan sabar. Di antara kabut dan hembusan angin, terdengar suara saling mengingatkan, hati-hati, jangan buru-buru. Saat itu terasa jelas, pendakian bukan hanya soal tenaga, tapi juga soal kesabaran, kehati-hatian, dan rasa percaya satu sama lain. Wah, terus. Man, Pak. Monggo. Monggo, Mas. Dadah dong Kak Aga. Dadah. Jal. Kene. Wes rasa Jal. Wes Jal rasa. Mbak kok mudun, Mbak? Tak parani munggah malah mudun. Oh alah. Ya maaf, Mbak, memang prosesnya lama. Gusti Allah. Wis toh, teko manut. Teko manut penak-penak. Setelah jalur licin yang melelahkan, akhirnya jalan mulai enak, santai, dan cukup lapang. Langkah terasa ringan saat kami memasuki hutan bambu.
Tapi di balik rimbunnya, banyak tikus berlarian. Karena itulah kami menjulukinya, hutan tikus. Rono batang kelek kok, Don. Iya. Nek delok ning TikTok ning kene nopo, Pak? Iki dah. Kelingane kene turu. Pencot tikus. Aku ngarani iki hutan tikus iki. Gede. Marmut niku wedi. Turu rago tendo. Dua alas. Bedone digo alas, Grimis. grimis, masak go pirtus. Tapi dhisik dalane ora koyo ngene, luwih enak ya dhisik. Masalahe kowe peteng mungkin, tapi ra ketok. Oh, cuman seluruh rusak. Yuk, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, hutan tikus. Kami memasuki sebuah hutan bambu yang rimbun. Batang-batangnya menjulang rapat, bergesekan ditiup angin, menimbulkan suara berderit yang terdengar aneh di telinga. Siang hari saja suasananya sudah terasa berbeda, apalagi jika malam tiba. Bayangkan saja, gelap pekat menyelimuti, kabut tipis merayap di antara batang bambu, dan suara-suara kecil entah dari binatang atau mungkin sesuatu yang lain. Langkah perlahan membawa kami keluar dari hutan bambu yang rimbun dan penuh kesan mistis. Jalan semakin terbuka, pepohonan mulai menipis, tanda bahwa kami sudah mendekati batas vegetasi. Semakin tinggi, suasana berubah drastis. Angin berhembus kencang, menusuk tulang, membuat pakaian yang melekat di tubuh seakan tak cukup menahan dingin. Kabut tebal turun begitu cepat, menyelimuti jalur, membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter ke depan. Loh, puncak iki wis. Urung ah. Bentar lagi. Rasa penasaran bercampur harap, membayangkan lautan awang atau pemandangan indah dari puncak Argo Wiloso. Namun kenyataan berkata lain. Saat tiba di atas, yang menyambut hanyalah kabut putih yang menutup semua arah. Tidak ada lautan awan, tidak ada pemandangan, hanya dingin dan suara angin yang mendominasi. Tuh, puncak itu. Wah, puncak. Ya, puncak kali ini zoom. Tapi justru disitulah keindahannya gunung mengajarkan bahwa perjalanan lebih penting daripada hasil. Dan bahwa tak semua puncak harus memberi pemandangan, karena ada kalanya ia hanya memberi pelajaran tentang ketabahan. Selesai juga. Lunas. Saatnya siapkan amunisi. Jam berapa sekarang? Setengah 11. Setengah 11. 2,5 jam sampai puncak ya. Cepet itu. Kira tuh aso, Pak. Sakit. Suruh kita gelem aso. Orang gue ngaso sih soalnya.
Apa yang lidah gak? Daerah itu. Bukan nih. Yuk ya. Sepatu gimana sepatu? Aman? Aman. Wah. Jadi suruh beli lagi. Pendakian menuju Argo Wiloso memang tidak seberat mendaki Semeru atau Rinjani. Tapi nilai yang kita dapatkan jauh melampaui ketinggian. Gunung Muria dengan puncak Argo Wiloso mengajarkan bahwa pendakian bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga batin. Di sini, kita bisa belajar dari jejak Sunan Muria, menyerap kearifan lokal, dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Argo Wiloso adalah simbol pertemuan antara alam dan spiritualitas, sejarah, dan masa kini, manusia dengan Tuhannya. Jadi, ketika suatu hari Anda melangkahkan kaki ke Muria, ingatlah, perjalanan itu bukan sekadar mendaki gunung, itu adalah perjalanan menyelami jati diri. Berharap rasa lelah dan harap seakan terbayar. Tapi ternyata yang menyambut hanyalah kabut tebal, tak ada lautan awan, tak ada pemandangan indah, hanya putih pekat yang menutup segalanya. Sungguh kecewa rasanya, seakan perjalanan panjang berakhir tanpa hadiah, namun gunung selalu mengajarkan kesabaran. Hari ini mungkin zon, tapi esok masih ada kesempatan. Selama semangat belum padam, puncak itu akan selalu menunggu untuk didaki kembali. Ini bisa buat camping, lumayan lah. Pemandangan-pemandangan pohon, puncak gunung Argo Wiloso. Sana bisa ke Argo Jembangan. Puncak Argo Wiloso kali ini tidak memberi kejutan indah. Tidak ada lautan awan, tidak ada pemandangan puncak lainnya, hanya kabut putih yang menutup seluruh pandangan. Tapi anehnya, rasa kecewa justru berubah jadi kepuasan tersendiri. Perjalanan panjang, keringat, dingin, dan kabut tebal sudah menjadi hadiah yang cukup. Gunung mengajarkan bahwa puncak bukan soal pemandangan, melainkan soal proses yang kita jalani. Setelah cukup beristirahat, kami pun bersiap untuk turun. Tali dan akar kembali jadi pegangan, jalur licin kembali jadi tantangan. Tujuan berikutnya sederhana, kembali ke parkiran dengan selamat. Bisa nalang pendakian ini ditutup, tapi kisahnya akan terus kami bawa pulang. Enggak mudun saya, teklan pokok gocahan itu terus. Nah, sip, terus pol. Nah, sip, bentar lagi. Oh yo, sip. Teklan oyo terus. Langsung melipir ngirimu aja ngiri. Kiri. Nah, sip. Oke. Ngonek pengen video naik tinggal tak iku, tak reverse. Kan mau doa ya kan? Mantap. Kelihatan. Don, atas don, guys, don. Mata buri sana. Mata buri. Kencang, sikile kencang. Sikile mantep iku sing kiwa, mantep ke sing kiwa. Satu langkah lagi. Tetap jadi konten aja.
Kayak umurnya tak persis sih. Aku sampai karake sih kene lho, Pak. Kamu sih langsung mudun. Wis ketok ra. Terima kasih. Ya terima kasih banyak kakak-kakak semua. Aduh. Bapak. Terus ngiri, langsung ngiri. Om. Anggo ae aku mau om aku. Konotasinya ini aku penak banget ya, om. Aku manut iku nah ngono. Kene iki lah. Nah, sip. Ngono iso. Nah, sip. Oke, baik. Kene. Ayo Uncle Jack. Uncle Zakaria. Ya aja dipakoke lek. Ya Uncle Zakaria. Video pendakian ini akan berakhir di sini. Sampai jumpa di kisah pendakian-pendakian selanjutnya. Sekian dan terima kasih.